Ada yang bilang udah kerjain dulu 5 menit ini, percayalah itu tuh nggak berhasil buat gua. Karena apa? Karena saking realistisnya gua kayak apaan 5 menit, nggak mungkin ini cuma 5 menit gitu. Jadi alam bawah sadar gua atau jiwa gua tuh nggak percaya. Gak percaya dengan afirmasi seperti itu. Nah, kalau misalkan lu tipe orang atau manusia yang wataknya mirip-mirip sama gua nih, tipe-tipe orang yang realistis, logis gitu, mungkin saatnya kita mencoba mencari tahu tentang tips nyeleneh bagaimana stop menunda buat kita ya, kaum rebahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Ria Marliana. Di sini lo lagi ada di channel Ria Marliana. Biasanya kita ngomongin tentang karakter dan tips ya, yang agak-agak nyeleneh gitu. Dan kadang gue juga ngegibahin orang. Enggak. Kita kadang-kadang juga ngomongin tentang karakter artis atau macam-macam lah, dimana kita bisa mencari ibrohnya, oke? Ya, tadi ada yang bilang dengan cara bilang ngomong apa sih? Ada yang bilang dengan cara bilang apa sih? Ngomong apa coba gue? Jadi ada yang bilang kalau misalkan lo mau segera bangkit mengerjakan sesuatu, stop untuk menunda, dengan bilang ke diri lo, ayo kerjakan 5 menit ini gitu ya. Dan itu gak berhasil buat gue, oke? Ada juga yang ngasih tips dengan cara berpikir lebih jauh lagi. Contohnya mengafirmasi dengan kata-kata seperti ini, ayo kerjain, biar nanti bisa males-malesan gitu ya. Nah itu juga gak berhasil buat gue. Kenapa? Ya sekarang juga gue udah males-malesan, ngapain gue bangkit ngerjain ya kan? Jadi itu gak berhasil. Dua-dua itu percayalah itu gak bisa. Mungkin ya, ini mungkin karena rata-rata golongan darah B itu fokus hidupnya adalah di saat ini. Dia lagi ngerjain apa, enak atau enggak. Kalau enak ya ngapain lu pergi gitu kan. Kalau nyaman ngapain lu pergi ke ketidaknyamanan gitu kan. Orang pasti akan mencari comfort gitu, sesuatu yang nyaman. Ngapain lu pergi dari situ, betul? So 3 cara biar kita tidak menunda pekerjaan, khususnya loh si kaum rebahan. Ya gue juga termasuk. Pertama, ini gue pelajari dari salah satu sekolah di Jepang. Ada di buku Totochan. Jadi ketika lo melakukan sesuatu yang lo cintai, lo akan punya energi lebih untuk melakukan sesuatu yang tidak kamu cintai. Jadi mungkin caranya dengan, gue sih biasanya gue melakukan sesuatu, gue sambil dengan yang gue cintai. Contohnya, gue gak suka cuci piring ya kan. Tapi ketika gue gue suka ngepodcast. Gue suka dengerin podcast yang bikin gue tuh terinspirasi, podcast yang membuka pikiran. Nah, makanya 2 hal ini bisa gue satuin nih, gue combine. Jadi ketika gue dengerin podcast, gue bisa sambil nyuci piring. Nah, itu akhirnya tanpa terasa dan tanpa merasa terbebani, nyuci piringnya kelar. Contoh lainnya, kalau misalkan gue gak suka baca buku, tapi gue suka ngopi. Dan ketika itu gue pengen ngopi tapi sambil baca buku. Alhamdulillah, walaupun mungkin beberapa lembar gitu, berhasil. It works for me. Cara yang kedua adalah dengan membayangkan ketakutan yang lebih besar. Misalkan kita takut untuk merasa tidak nyaman, takut merasa aduh udah enak nih di sini, mager-mageran ngapain sih bangun. Itu kan sebenarnya kita takut untuk kehilangan rasa nyaman, betul? Nah, kita membayangkan ketakutan yang jauh lebih besar. Contohnya nih, gue punya anak. Ketika gue males, otomatis anak pasti niru, walaupun dia melihat atau tidak melihat. Tetapi kan frekuensi atau partikel gue itu pasti akan tetap berpengaruh sama mereka. Jadi ketakutan yang gue bangun adalah ketika gue males, ketika gue tidak amanah, contohnya ketika gue berperilaku yang tidak baik. Itu gue takut anak-anak gue niru. Hal yang paling tidak diinginkan oleh seorang ibu adalah melihat anaknya memiliki karakter yang tidak bagus ya. Itu gue sih, gak tahu yang lain. Tapi menurutku itu ketakutan yang jauh lebih besar dibanding ketakutan sekedar tidak nyaman gitu loh. Or contoh lain yang lebih sederhana deh ya. Kalau tadi kan agak filosofis. Contohnya mau nyuci baju, males kan? Ya kan, males kan. Kalau sekarang mungkin udah ada mesin cuci, tapi ada hal-hal tertentu yang kita harus melakukan itu sendiri. Contohnya cuci baju deh. Cuci baju kan kadang males ya. Tapi kita harus pikir, aduh kalau misalkan gua nggak cuci sekarang, nanti siang nggak panas, nanti mendung, terus besoknya mendung lagi, akhirnya nggak kering. Kasian kan anak-anak kalau misalkan bajunya nggak kering, terus mereka mau pakai baju apa ke sekolah, ya kan? Itu contohnya. Jadi ketakutan untuk, aduh ini kalau nggak dilakukan sekarang, nanti gua akan keteteran, akan begini, akan begitu. Nah, contohnya kayak gitu.
Dan cara yang ketiga biar kamu nggak menunda adalah lakukan itu untuk orang lain. Jadi motivasi itu untuk kebermanfaatan. Insya Allah di situ tuh kita diringankan. Contohnya apa? Contohnya apa ya? Contohnya apa lagi? Oh, contohnya pas dulu gue masih kerja gitu ya. Gue kadang-kadang kan males ya. Maksudku, udah jam segini gitu ya, udah mau pulang misalkan. Tapi masih ada kerjaan misalkan kan kayak gitu. Gue mikirin kalau misalkan gue nggak kerjain hari ini atau saat ini, besok gue nggak bisa report ke customer gue. Kenapa gue nggak bisa? Kalau misalkan nggak bisa report ke customer gue, itu jadinya mereka akan mendapatkan masalah di kompresornya mereka. Itu buat gue tuh kayak iya ya, gue kan tujuannya untuk membantu mereka, gue kerja kan untuk menjalankan amanah. Jadi disitulah gue nggak mau malas-malesan. Atau contoh lainnya ketika kita melakukan sesuatu itu pengen memberi contoh ke orang lain. Atau ketika lo melakukan sesuatu tuh pengen nyenengin ibu lo, pengen nyenengin anak-anak lo, pengen nyenengin katakanlah suami lo atau apapun itu. Insya Allah yang awalnya ogah-ogahan ya kan, itu insya Allah kamu jadi bangkit. Tapi yang paling penting diantara semuanya itu adalah berdoalah agar kita dilindungi dari rasa malas ya. Ada di zikir pagi dan zikir pagi dan juga zikir petang. Ada. Kamu bisa cari zikir pagi dan zikir petang Rumaisyo. Di situ ada filenya, PDF-nya, dan itu tuh insya Allah dari hadis-hadis yang sahih dari Hisnul Muslim ya. Saya kira-kira kayak gitu. Semoga bermanfaat. So apapun masalahnya ingat selalu bahwa la haula wala quwata illa billah. Kita sendiri tuh kadang nggak bisa mengatur mau jadi apa kita, ya kan? Kadang-kadang ogah-ogahan, kemudian tapi Allah bisa ngatur siapa kita. Kita minta tolong sama Allah. Dan sampai ketemu di tips nyeleneh lainnya. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.